أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رزقنا فهما قويا. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darain amin. Semalam sembahyang sunat tahiyatul masjid disunnahkan bagi orang yang masuk ke masjid meskipun berulang-ulang dan tiada menghendaki duduk. Apabila kita masuk ke masjid terus duduk, tiada disunnahkan lagi tahiyatul masjid. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Saja ku salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Semalam bilanya kita kadakawa sembahyang tahiyatul masjid, jadilah dianjurkan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Kalau kita masuk masjid kada diisi wudu kah atau keuyuhan kan maka disunahkan kayak tadi itu bacanya. Demikian juga semalam kalaunya kita kada kawa sembah sujud syukur, ucapkan juga kayak tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Atau sujud tilawah dibaca juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalaunya kita masuk ke masjid kemudian khotib ini di atas mimbar sudah menyampaikan khutbah, Pak, sembahyang apa yang kita lakukan? Maka hendaklah kita melakukan sembahyang tahiyatul masjid. Bismillah. Ini sembahyang Jumat kisahnya. An Jabir bin Abdullah qala jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati. Faqala asallaita ya fulan? Qala la. Qala kum farka'. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau berkata, datang seorang laki-laki ke masjidnya lah. Sedangkan Nabi ketika itu sedang berkhutbah di hadapan para sahabat pada hari Jumat. Lalu Nabi bersabda, "Shallaita ya fulan?" Ikam sudah sembahyang kah si fulan? Ini rahatan berkhutbah sedang stop. Kemudian tagur sedang ikam sudah sembahyang? Qala la, belum. Laki-laki itu menjawab beluman. Qala bersabda Nabi, kum berdiri, farka dan sembahyanglah 2 rakaat ya sedina. Jadi kedudukan sembahyang qobliyah. Tapi misalnya khotibnya berada di atas mimbar sudah menyampaikan khutbahnya, maka yang kita kerjakan adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan ringkas ya. Salamnya nggak usah bertoleh-tolehan aja. Cukup sekali aja assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak dianjurkan lagi kita bersalaman bilanya khotib di atas mimbar loh. Kita datang sembahyang tahiyatul masjid nggak usah lagi. Nah, itu. Tapi fokus dengan khutbah apa yang disampaikan oleh khotib tersebut. Kemudian sembahyang sunnah wudu banyaknya sebanyak 2 rakaat dikerjakan setelah berwudu. Niatnya ku perbuat sembahyang sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sinilah sembahyang sunnah wudu. Lapas niatnya usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Imbah Fatihah surah Al-Kafirun. Setelah rakaat kedua Imbah Fatihah Al-Ikhlas.
Tapi hendak ada pakai surah-surahan aja, Al-Fatihah aja. Nah, sah aja lah. Anak sembahyang sunnah wudu. Salat sunat wudu ini nampak remeh secara lahiriah, namun mulia di sisi Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW meminta sahabat Bilal bin Rabah perihal amal yang dilakukannya sampai-sampai ia tenar di kalangan makhluk langit di surga yang terkenal. Nabi bersabda, hadisni bi arja amalin amal tahu fil Islam. Ujar Nabi, ceritakan kepadaku amal yang menjadi harapan terbesarmu setelah masuk Islam. Inni sami'tu dafana alaika. Sungguhnya aku, ujar Nabi, sempat mendengar suara kedua sandalmu yang kedengaran di surga. Lalu ujar Sayyidina Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li. Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan di sisiku, di mana aku tidak bersuci di waktu malam atau siang, melainkan aku sholat dengan kesucian tersebut, dengan sholat yang telah aku sanggupi untuk melakukannya. Artinya aku sembahyang sunat wudu jadilah itu amalan Sayyidina Bilal. Dan orang yang mengamalkan sholat sunnah wudu ini disenangi oleh malaikat Jibril jadilah, disenangi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya adalah mengantarkan ilmu. Dan sahabat Bilal ini adalah termasuk awal-awal orang yang memeluk agama Islam dan orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan selang beberapa waktu usai Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat Bilal radhiyallahu anhu ini menghadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meminta izin meninggalkan Madinah dan pindah ke wilayah negeri Syam. Ditakuni Sayyidina Abu Bakar, kenapa ikan pindah wahai Bilal? Ujar Sayyidina Bilal, di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia, sehingga hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus. Karena kawa ulun melihat ke sana, keingatan sama Rasulullah, sedih ya, keganangan tarus. Setelah diizinkan, Bilal kemudian menetap di desa Bidarian dekat dengan negeri Syam. Bilal pun tak lagi mengumandangkan azan, bukannya kada mau, tetapi karena tak kuat bila sampai lapas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perasaannya berkecamuk dan tak kuasa menahan air mata teringat akan Rasulullah. Nah, bilanya azan ya sedin, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kada kau lagi menyambung sedin, menangis saja lagi Sayyidina Bilal. Kemudian syahadan di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang diangkat untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar yang telah meninggal dunia, Sayyidina Umar. Pada suatu hari Bilal ini bermimpi melihat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Bilal, engkau tega wahai Bilal, kenapa engkau tidak menziarahi aku? Ikamnya terlalu bana Bilal, kenapa ikam kada bisa lagi menziarahi aku, kada bisa lagi mengelangi aku?
Maka bergegaslah Bilal mempersiapkan perbekalan Sidin dan berangkatlah Sidin ke Madinah. Sampai di sana ia langsung ke makam Nabi dengan berurai air mata dan menciumkan wajahnya ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah berziarah, Bilal menghadap cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Hasan ini mengatakan kepada Bilal, kami hendak mendengarkan azan pian hai muazzin Nabi, sebagaimana pada masa Rasulullah. Kami hendak mendengari lagi suara azan pian. Kemudian Sayyidina Bilal naik ke menara. Sesaat kemudian terdengar suara azan khas Bilal yang mampu menggetarkan kota. Penduduk kota Madinah tersentak kaget, dan puncaknya ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tak sanggup lagi melanjutkannya. Nah, sementara itu hampir semua penduduk Madinah keluar dari rumah menuju ke masjid sambil meneriakkan kata, apakah Rasulullah diutus kembali? Hidup pulangkah Nabi nih? Sesampainya di masjid, mereka menangis bersama, tangis penuh kerinduan, rasa kangen kepada sang kekasih mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keganangan lawan Nabi, dan jadi beban para sahabat ketika itu penangisan berataan, keingatan lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kitab Tuhfatut Tulab karangan Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari, di situ dikatakan, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddits bihima nafsahu ghafara lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan akan wudunya dan sembahyang 2 rakaat dan tidaklah ia berbicara kepada dirinya sendiri dengan urusan dunia, niscaya mengampuni oleh Allah baginya akan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Habis adalah masalah sembahyang sunat wudu. Yang keenam, sembahyang sunnah ihram. Banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai memakai kain ihram. Dilakukan setelah memakai kain ihram. Ini bagi orang yang berhaji lah atau berumrah ya lah. Yang baru memakai kain ihram disunahkan sembahyang sunnah 2 rakaat. Niatnya aku perbuat sembahyang sunnat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usolli sunnatul ihram rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku salat sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Yang ringkas sajalah. Yang ketujuh, sembahyang sunat tawaf. Nah, misalnya ini ulun kada tegawi izin lah masih. Sembahyang sunat tawaf. Nah, banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf izin lah. Dah keliling 7 kali disunahkan kita sembahyang sunat tawaf. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu isinya. Penghormatan kepada Baitullah semalam kan dengan tawaf, penghormatan kepada masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Karena selanjutnya hal-hal yang bergantungan dengan mayit. Nah, habisnya pembahasan tentang sholat. Bismillah. Sholat fardu, karena ada sembahyang kifayah pulang kan. Cuman ini masalah memandikan mayit pulang kan, mengkafani, menguburkan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم